Kemenangan menjadi harga mati bagi Timnas Garuda untuk menjamin satu tempat di babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih Timnas Sintayong yakin Timnas dapat menggulung The Askal Filipina, namun dia meminta Asnawi CS tampil habis-habisan. 네, 사실 특별하게 상대를 어떤 식으로 분석해야 되겠다 그런 것은 이 자리에서 얘기할 수 있는 부분은 아니지만 거의 필리핀 팀을 분석을 끝냈기 때문에 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Para pemain Timnas pun mengaku tak akan menganggap remeh Filipina. Mereka bertekad memberikan yang terbaik untuk supporter yang bakal memenuhi Gelora Bung Karno. Yeah, I saw the game against Vietnam and they had a good performance. They could win as well. They had a lot of chances I saw. And yeah, we don't underestimate them because we saw they have some good players and they play some good football. So yeah, we don't underestimate them. The feeling about tomorrow's match is that it for sure will be a tough game. But like I said before, I have the confidence that we as a team show ourselves tomorrow and we can win the game. And I hope for myself that I can make my first goal in the GBK. That would be a dream for me. But the most important thing for tomorrow is that we win the game and go through to the next round. Meski sudah tak mempunyai peluang lolos, Filipina tetap akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're going to try to win, but it will be very difficult for us. Pelatih Sintayong diprediksi akan tetap mempercayakan Hernando Ari sebagai penjaga gawang Garuda saat melawan Filipina. Di belakang ada nama Calvin Verdong yang akan bahu-membahu dengan Jay Itzes dan Justin Hubner. Barisan tengah kemungkinan akan diisi Sandy Walsh, Nathan Choaon, Shane Patinama, dan Tom Haye. Sementara di depan, pelatih STY kemungkinan akan menurunkan Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Timnas Garuda saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara Grup F dengan poin 7. Indonesia bersaing dengan Vietnam memperebutkan posisi 2 agar lolos ke babak 3. Vietnam ada di peringkat 3 dengan poin 6. Dengan hanya selisih 1 poin dengan Vietnam, maka kemenangan jadi harga mati untuk Garuda. Indonesia bisa tetap lolos jika seri melawan Filipina dengan catatan Vietnam juga meraih hasil seri atau kalah lawan Irak. Jika kalah, Indonesia tetap bisa lolos asal Vietnam juga kalah lawan Irak. Tiket untuk pertandingan Indonesia lawan Filipina sudah terjual habis. Presiden Joko Widodo pun berencana menyaksikan langsung laga ini di Stadion GBK Jakarta. Selamat berjuang Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia melakoni laga penentuan melawan Filipina malam ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket pertandingan sudah habis terjual. Presiden Joko Widodo juga berencana hadir. Kita akan pantau situasi terkini di sana. Rekan saya Niputu Trisnanda siap dengan laporannya, Putu. Bagaimana antusias supporter di sana, Putu? Apakah Presiden Jokowi juga sudah hadir, Putu? Iya, selamat malam Livi dan juga saudara. Kalau pertanyaannya bagaimana animo, tidak perlu diragukan lagi Livi dan juga saudara. Tentu saja animo dari pendukung skuad Garuda, khususnya bagi anak-anak asuhan dari pelatih Sintayong ini masih membara. Gak ada surut-surutnya, karena kalau tadi saya berbincang dengan beberapa supporter yang datang ke Gelora Bung Karno ini, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Tengah. Ini jauh-jauh sengaja beli tiket untuk kemudian memberikan dukungannya secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan tadi beberapa, walaupun mainnya jam 18.30, tapi sudah ada yang datang dari jam 1 siang. Jadi artinya bukan hanya Timnas Garuda saja yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan pada malam hari ini, tetapi juga para pendukungnya untuk melihat bagaimana situasi di Gelora Bung Karno. Juru kamera Kompas TV, Bondan Wicaksono, akan menunjukkan kepada Anda, Livi dan juga saudara, situasi terkini di kawasan
kawasan Gelora Bung Karno. Kalau Anda saksikan, ini penonton timnas ini ada dari berbagai kalangan, Livi. Bukan hanya biasanya cowok-cowok aja nih yang nonton bola, enggak. Kalau di timnas ini pasti berbeda. Ada perempuan, ada laki-laki, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Bahkan ada anak-anak juga yang tadi memakai atribut, pakai topi, membawa banyak sekali tulisan-tulisan begitu yang memang sengaja untuk mendukung jagoan-jagoannya nih. Karena kalau kita bicara soal timnas ini juga ramai di media sosial. Jadi beberapa pemain timnas ini juga tentu saja sudah ada yang dijagokan. Misalnya Nathan yang beberapa kali kemarin kita lihat di pertandingan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian kiper Indonesia Hernando meskipun kemarin juga disayangkan permainannya agak banyak blunder, tapi tetap aja masih banyak pendukung timnas yang meminta dan juga berharap penuh agar Hernando di pertandingan kali ini bisa memberikan performa terbaiknya. Tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa meskipun ada beberapa pemain baru seperti Verdong, kemudian Jay, ini juga dimasukkan begitu ya dalam susunan pemain yang nantinya akan bertanding, dan komunikasi di antara para pemain ini juga diharapkan membaik meskipun ada pemain-pemain baru. Tapi satu yang dipastikan, Livi dan juga saudara, harapannya peluang-peluang yang sudah bisa diciptakan bermain secara kompak dengan susunan tim yang sudah disusun oleh pelatih Sinteyong ini bisa menghasilkan gol tentu saja. Tadi banyak supporter yang bilang, Livi dan juga saudara, pengennya 3-0, ada yang agak pesimis dikit tapi tetap menang jadi 2-1 gitu. Jadi kalau kita berbincang dengan para supporter ini emang unik-unik, ada yang angkanya atau prediksi dari kemenangan-kemenangannya ini macam-macam begitu ya, Livi dan juga saudara. Tapi yang pasti harapannya menang. Karena kalau bisa dibilang pertandingan pada malam hari ini seperti pertandingan atau laga hidup dan mati begitu, penentuan apakah nanti Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya. Karena saya juga harus segera masuk ke dalam posisi menentukan prestasi untuk nanti saya menyaksikan pertandingannya. Saya tutup laporan saya, Livi dan juga saudara, dengan pantun. Makan nanas di Kemang, ayo timnas. Kita yakin kalian pasti bisa menang. Ayo Livi, kalau sempat nanti habis siaran langsung aja ke GBK, kita nonton sama-sama 18.30. Terima kasih, ini Putu Trisnanda semangatnya 19.30 Putu. Terima kasih laporannya dari Gelora Bung Karno. Kalau tadi Putu sudah berbincang dengan beberapa penonton di sana, bicara soal tebak skor. Terima kasih Putu, sampai ketemu lagi. Kita akan ngobrol langsung sama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo soal prediksinya. Jadi tadi live reportnya, sekarang langsung sama pengamat sepak bolanya untuk melihat sebesar apa sih kans dari timnas kita bertanding malam ini lawan Filipina. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam, Livi. Jadi gimana, sebesar apa kansnya Bung Joy untuk kita menang malam ini? Ya cukup besar ya, kalau saya lihat dari statistik Filipina, statistik Indonesia, meskipun Indonesia kalah dalam pertandingan terakhir melawan Irak, tetapi kalau saya lihat kualitas rata-rata pemain Indonesia di atas Filipina lah, rata-rata ya. Tapi memang persoalan kalau permainan seperti Irak, terutama di babak kedua, masih terulang. Artinya banyak melakukan kesalahan sendiri, kemudian juga tidak mampu memanfaatkan peluang. Di babak pertama kan Indonesia sangat dominan, dominasi bolanya sampai 70%, tapi nggak bisa bikin shot yang betul-betul mematikan untuk mencetak gol. Nah ini yang menjadi PR besar bagi Indonesia, apakah bisa mencetak gol melawan Filipina yang saya rasa memang pertahanannya tidak seketat Irak, tapi mereka bermain dengan determinasi yang cukup menurut saya untuk merepotkan Indonesia, terutama di lini belakang. Asal bisa bermain lepas, tanpa beban, tidak menganggap remeh, saya yakin sih Indonesia bisa cetak gol di babak pertama, paling nggak 1 lah gitu ya. Sehingga kemudian bisa lebih percaya diri di babak kedua untuk mencetak gol-gol berikutnya. Kalau prediksi saya sih Indonesia bisa menang dengan margin 2 gol, bisa menang. Tapi memang catatannya bermain lepas, tanpa beban, tunjukkan kemampuan yang terbaik, bermain dengan riang gembira, itu yang paling penting, dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dengan kemenangan atas Filipina. Tidak perlu menunggu hasil dari Vietnam melawan Irak yang akan main di Basra kalau nggak salah. Ya itu harapan kita Bung Joy. Tapi kan malam ini berlaga tanpa Jordi Amat yang kena kartu merah kemarin ya. Ini lini belakang timnas akankah kesulitan Bung Joy? Nggak masalah, kan ada Jai
Jai kan tampil luar biasa waktu lawan Vietnam ya. Dia baru gabung dengan tim tapi tiba-tiba udah bisa tune in dengan tim dan bisa menjadi salah satu man of the match. Jadi tanpa Jordi Amat malah saya agak lega ya karena Jordi ini meskipun pengalamannya banyak tapi kadang-kadang memang bikin blunder. Dan tadi sempat disinggung juga soal kiper Hernando Ari kan. Kiper ini dia masih salah satu yang terbaik lah sekarang. Dan bikin blunder seperti ketika melawan Irak itu hal yang biasa untuk seorang kiper ya, bukan hal yang aib, bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa aja dan saya yakin dia kepercayaan dirinya masih tinggi dan masih akan mendapat kepercayaan dari Sintayong. Jadi overall tim ini menurut saya semakin baik sejak melawan Tanzania, sangat buruk melawan Irak tidak terlalu baik, tapi sekarang harusnya setelah berkumpul lebih dari seminggu harusnya sih mereka makin baik melawan Filipina. Bung Joy, problem kita kan lini depan kita masih dianggap kurang produktif ya Bung Joy. Ini gimana prediksi Anda malam ini? Ya kemarin itu kelihatan betul ketika uji tanding melawan Tanzania ya, tidak ada shot yang betul-betul terengginas dari lini depan. Melawan Irak sama. Saya malah menghitung ada 20 sentuhan pemain Indonesia di kotak penalti Irak, tapi hanya ada 3 shot. 2 diantaranya juga jelek shotnya ya. Hanya 1 shot yang bagus dari strike. Tapi yang lain shotnya jelek. Jadi memang harusnya 1-2 hari ini kemarin, itu Sintayong melatih betul-betul finishing touch di sekitar kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti. Karena Indonesia sebetulnya punya penembak-penembak jarak jauh ya. Strike bisa nembak jarak jauh, dia pernah buktikan juga di Piala Asia U23, Marcelino juga punya dribbling yang sangat bagus. Jadi harusnya sih Indonesia bisa mencetak gol paling enggak 1 atau 2 ke gawang Filipina, tidak seperti ketika melawan Irak. Jadi memang dibutuhkan finishing touch yang lebih klinikal dari para pemain depan Indonesia. Ya kalau Anton Sanjoyo sudah bisa memprediksi marginnya 2 menang dengan muka berseri-seri itu berarti kita agak tenang lah nontonnya nanti malam ya. Harusnya ya karena memang Filipina saya lihat ketika melawan Vietnam memang cukup bagus ya, tapi pertahanan mereka tidak sebagus Irak. Tapi mereka punya 2 pemain yang menurut saya bahaya, ada Moniz, ada Demunic di depan, ada Reichert juga di depan, itu harus diwaspadai karena mereka pemain yang cepat dengan postur yang bagus. Itu harus diwaspadai back-back Indonesia. Oke, di atas kertas menurut analisanya Bung Joy kita mudah-mudahan nanti malam menang, kita tinggal berdoa bersama nanti semoga mulus ya jalan kita nanti. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.